그런 하는 순간에 잃어버리면 안 되기 때문에 관리를 쭉 하면서 계속 키워나가야 된다. 그래서 이번에 Akhirnya STY angkat bicara soal polemik naturalisasi. Kami hanya mengupayakan yang terbaik untuk Indonesia. Liano Rednes bangga dan kagum melihat supporter timnas Indonesia ingin segera merumput bareng timnas. Timnas Cina dilaporkan menghadapi konflik internal jelang pertandingan melawan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka sangat Indonesia, jadi jangan pernah pertanyakan merah putih mereka. Liano Reijnders bangga dan bersyukur dengan supporter timnas. Kisah calon pemain timnas Indonesia, Liano Reijnders, menarik diulas. Dia mengaku takjub dengan supporter timnas Indonesia. Liano selangkah lagi bisa memperkuat skuad Garuda julukan timnas Indonesia. Sebab proses naturalisasinya sudah disetujui DPR RI dan akan berlanjut ke Kemensesneg untuk mendapat surat keputusan dari Presiden RI, Joko Widodo, lalu pengambilan sumpah dengan Kemenkumham. Liano Reijnders pun mengaku takjub melihat dukungan luar biasa supporter timnas Indonesia melawan Australia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu ada 70.000 supporter memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK. Para supporter itu sangat bagus. Saya melihat mereka melawan Australia, banyak orang yang senang dan bernyanyi. Dan saya pikir mereka semua di stadion senang melihat timnas bermain bagus, kata Liano, dikutip dari kanal YouTube DPR RI. Pemain PEC Zwolle mengatakan dukungan besar untuk timnas Indonesia bukan hanya di stadion, tetapi juga media sosial. Liano menilai antusiasnya publik sepak bola tanah air tidak terlepas performa timnas Indonesia belum terkalahkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya juga melihat reaksi itu di media sosial. Mereka sekarang punya 2 poin dan saya pikir itu akan bertambah, ucap Liano. Liano dan Mas Hilders pun diproyeksikan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga terdekat, tim Merah Putih akan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Timnas Cina dilaporkan menghadapi konflik internal jelang pertandingan melawan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina dan Indonesia sama-sama memainkan 2 pertandingan. 2 kesalahan diderita tim tirai bambu sementara skuad Merah Putih menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Rumor soal konflik internal timnas Cina merebak setelah media setempat mengungkap kejadian pada laga melawan Arab Saudi pada 15 Oktober. Sohu menyebutkan pelatih Branko Ivankovic mendapat saran dari asisten pelatih Zheng Zi untuk mengganti Bahram Abdulwali. Saran Zheng Zi tak ditanggapi positif oleh Ivankovic. Zheng Zi kemudian tersorot kamera marah dan menonjok dinding. Bukan cuma perihal hubungan Zheng Zi dan Ivankovic saja yang muncul. Salah satu media Cina menyebutkan pemain-pemain skuad naga juga meragukan taktik pelatih asal Kroasia tersebut setelah kalah 0-7 dari Jepang dan takluk 1-2 dari Arab Saudi. Dilansir dari Sohu, terlepas dari deretan kabar tak mengenakan, Federasi Sepak Bola Cina tetap mempercayakan Ivankovic duduk di kursi pelatih. Sementara Zheng Zi yang sempat disebut bakal meninggalkan tim kini disebut bakal tetap berada di dalam daftar susunan pelatih Cina. Zheng Zi diketahui ada di Stadion Shanghai pada Selasa 17/9 untuk menyaksikan laga Shanghai Shenhua melawan Pohang Steelers dalam rangka persiapan Cina melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Cina akan menghadapi Australia dan timnas Indonesia bulan depan. Setelah bertamu ke Adelaide Kamis dalam kurung 10/10, laga selanjutnya adalah menjamu skuad Garuda di Qingdao Selasa dalam kurung 15/10. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong baru-baru ini memberikan tanggapannya terkait polemik yang sedang berkembang di DPR mengenai kebijakan naturalisasi pemain.
STY menegaskan bahwa dia dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah melakukan yang terbaik demi meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong juga menambahkan bahwa semua keputusan yang diambil selalu berorientasi pada kemajuan timnas dan proses naturalisasi merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat skuad dalam menghadapi kompetisi internasional. Sebagai pelatih, tugas saya adalah memastikan timnas bisa tampil maksimal. Proses naturalisasi bukanlah hal yang baru dalam dunia sepak bola, banyak negara lain yang melakukannya. Saya dan Pak Erick Thohir sepenuhnya fokus pada prestasi Indonesia, bukan hal lain, ujar STY dalam pernyataannya. Ia juga berharap agar semua pihak, termasuk para petinggi negara, mendukung penuh langkah-langkah yang diambil PSSI dan timnas. Menurutnya, sepak bola adalah olahraga yang menyatukan bangsa, dan dengan dukungan dari seluruh elemen, timnas bisa mencapai prestasi yang membanggakan. Saya berharap semua pihak bisa bersatu mendukung timnas. Dari pemerintah, DPR, hingga masyarakat umum, kita harus bersama-sama memberikan dukungan. Karena kami di PSSI dan tim sudah bekerja keras untuk membangun prestasi sepak bola Indonesia. Lanjut Shin Tae-yong. Erick Thohir juga turut menyuarakan hal yang sama, meminta semua pihak untuk tidak hanya melihat dari sisi kebijakan, tetapi juga hasil yang telah diraih oleh timnas Indonesia berkat adanya pemain naturalisasi. Menurutnya, dengan kolaborasi dan dukungan dari seluruh lapisan, timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional. Dengan begitu, Shin Tae-yong dan Erick Thohir berharap agar polemik ini tidak mengganggu fokus timnas dan lebih banyak energi diarahkan pada dukungan konkret terhadap sepak bola nasional. Beda kelas dengan timnas Indonesia, calon pemain naturalisasi Malaysia ini tak punya harga pasaran. Selagi timnas Indonesia akan menaturalisasi Max Hilgers dan Eliano Reijnders, Malaysia justru berpotensi menaturalisasi gelandang yang kelasnya berbeda jauh dengan dua calon pemain tim Garuda. Pada Selasa dalam kurung 17 September 2024, Komisi I3 dan ex-DPR RI meloloskan permohonan pemberian kewarganegaraan kepada Max Hilgers dan Eliano Reijnders. Keduanya diharapkan untuk bisa membela timnas Indonesia pada Oktober mendatang ketika skuad Garuda berhadapan dengan Bahrain dan Cina dalam laga tandang. Kehadiran Hilgers dan Reijnders diperkirakan akan membuat kualitas timnas Indonesia menjadi semakin tinggi mempertimbangkan nilai pasaran. Di sisi lain, negara tetangga Indonesia, Malaysia, juga sedang gencar mengejar para pemain keturunan. Jika Indonesia memiliki banyak pemain keturunan di Belanda, maka Malaysia memiliki banyak pemain keturunan di Inggris. Salah satu yang dikejar adalah Elliot Thorpe, gelandang berusia 23 tahun yang bermain untuk Walston, klub kasta kelima Liga Inggris. Dia memegang kewarganegaraan Wales pada saat ini dan pernah membela timnas Wales di level U-Strip 21 dalam 3 pertandingan. Media Malaysia FR Future Talents mewartakan pada Rabu dalam kurung 18 September 2024 ini bahwa Elliot Thorpe siap untuk mempertimbangkan kemungkinan membela Malaysia. Sungguh beda kelas. Kita harus selalu apresiasi apa yang dilakukan PSSI untuk timnas kita, tidak seperti asosiasi di negara tetangga kita. Oleh Romanya sombong, tercatat ada 3 penyerang keturunan yang tulus dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Serangkaian usaha dilakukan PSSI agar Ole Romanya mau dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Namun, usaha itu belum membuahkan hasil. Hal itu dikonfirmasi anggota ex-Co PSSI yang biasa mengurusi naturalisasi pemain keturunan, Arya Sinulinga. Oleh dalam kurung, Romanya ya agak berat. Oleh berat karena ada hal-hal prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan. Sudah usaha juga sebenarnya. Pak Ketum dalam kurung, Erick Thohir, juga langkah-langkahnya sangat baik dan profesional, kata Arya Sinulinga di channel YouTube pribadinya. Walau berakhir cedera lutut usai selebrasi, Tom Haye tetap bangga dengan momentum golnya. Walau itu sedikit memalukan tapi tetap membanggakan. Ayo kita sama-sama berdoa agar Tom Haye segera pulih dari cederanya. Pemain timnas Indonesia Tom Haye menceritakan momen selebrasi knee slide atau berseluncur dengan lutut di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK pekan lalu. Dalam laga penutup grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 11 Juni, Tom Haye jadi pembuka keran gol kemenangan 2-0 timnas Indonesia atas Filipina. Haye menjebol gawang lawan melalui tendangan spektakuler dari luar kotak penalti. Itu adalah gol pertama Haye untuk timnas Indonesia.
Tak ayal pemain 29 tahun itu terlihat begitu emosional dan langsung melakukan selebrasi. Namun tak lama setelah meluncur, Tom Haye langsung tersungkur hingga telungkup. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya saya lakukan, saya hanya melakukan selebrasi ini slide. Sebelumnya selebrasi itu lancar di lapangan lain. Saya bisa meluncur 5-6 meter, nikmat sekali. Tetapi pada momen itu, saya ingin melakukan hal yang sama, namun lapangannya keras sekali, kata Haye di YouTube Indosat. Pemain yang dijuluki Profesor itu mengaku mengalami luka di kedua lututnya. Kendati demikian, Haye merasa kegagalan selebrasi mengurangi kegembiraannya dalam merayakan gol perdana untuk timnas Indonesia. Sekarang saya cedera di kedua lutut. Lukanya terbuka di kedua lutut saya. Tapi tidak membuat selebrasi itu kurang menyenangkan. Saya senang sekali, itu adalah momen yang sangat spesial, ujar Tom Haye yang saat itu melakukan selebrasi sambil menangis. Setelah Tom Haye mencetak gol, timnas Indonesia mempertegas kemenangan dengan tandukan Rizky Ridho yang merobek jala Filipina. Torehan 3 poin memastikan Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini merupakan sejarah bagi Indonesia karena untuk kali pertama skuad Garuda melangkah ke fase utama dalam kualifikasi Piala Dunia. 2 tim teratas dari 3 grup babak ketiga kualifikasi zona Asia berhak mendapat tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Drawing putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni mendatang. Indonesia berada di pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Menurut kalian Indonesia akan satu grup dengan negara apa saja nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Netizen Indonesia saat ini sedang ramai-ramainya membahas Rocky Gerung setelah komentarnya yang dinilai nyinyir dan tidak memahami sepak bola, terutama terkait banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, Rocky menyindir penggunaan pemain naturalisasi yang menurutnya menodai keaslian tim nasional. Namun komentarnya ini justru memancing reaksi keras dari publik. Netizen menilai bahwa Rocky Gerung yang dikenal sebagai seorang pengamat politik tidak punya dasar yang cukup untuk berkomentar soal sepak bola. Banyak yang mengatakan bahwa ia sok tahu dalam hal yang bukan bidangnya. Sejumlah warganet bahkan menganggap komentar Rocky sebagai upaya mencari perhatian dengan cara kontroversial. Komentar dia itu nggak ada dasarnya, nggak ngerti bola tapi malah sotoy, tulis salah satu pengguna Twitter. Komentar serupa terus bermunculan menambah panasnya diskusi tentang peran pemain naturalisasi yang telah membawa banyak kemajuan bagi timnas Indonesia. Selain itu, banyak yang membela kebijakan pemain naturalisasi sebagai langkah strategis demi memperkuat timnas dalam kancah internasional. Beberapa netizen mengingatkan bahwa pemain naturalisasi sudah menjadi praktik umum di berbagai negara dan terbukti berhasil meningkatkan prestasi tim. Reaksi netizen terhadap Rocky Gerung menunjukkan betapa besarnya harapan dan kebanggaan masyarakat Indonesia terhadap perkembangan sepak bola nasional. Banyak yang berharap agar kritik soal timnas diberikan oleh mereka yang benar-benar paham tentang sepak bola, bukan sekadar berkomentar asal tanpa wawasan.